Amin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab At-Tuhfatul Wasatiyah fi Tashili Matni Al-Ajurmiyah. Kita di pertemuan ini, pertemuan ke-48, melanjutkan pembahasan taukid dalam bab tawabi. Sekarang setelah selesai dari kul dan ijma', beliau lanjutkan dengan poin berikutnya, pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa idza urida, situ ya, wa idza urida takwiyatut taukidi ji'a ba'da ajma' bitawabihi. Kata beliau rahimahullah, wa idza urida, dan jika diinginkan takwiyatut taukid, menguatkan yang sudah kuat. Jadi antum sudah kuatkan, tapi antum ingin apa? Menguatkannya lagi. Ji'a ba'da ajma', maka didatangkan setelah kata ajma' bitawabihi, dengan tawabi'nya, dengan pengikutnya. Dengan pengikutnya. Wahya, dan dia adalah akta absa abta. Jadi ini akta absa abta, datang dia untuk menguatkan lagi yang sudah kuat, bukan datang berdiri sendiri. Dia datang untuk menguatkan yang sudah apa? Dikuatkan. Itu pun setelah ajma'. Setelah ajma'. Tidak datang setelah yang lain. Nah, contoh, ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absa'un abta'un. Tahu kan? Ini namanya menguatkan yang sudah dikuatkan. Fakulluhum taukid awal. Lihat irobnya. Kulluhum taukid yang pertama. Lil qawm, untuk qawm. Wa ajma'un taukid tsani. Ajma'un itu taukid kedua. Wa akta'un taukid tsalits. Akta'un taukid yang ketiga. Wa absa'un taukid rabi'. Sementara absa'un taukid yang keempat. Wa abta'un taukid khamis. Sementara abta'un adalah taukid yang ke-5. Jadi di kalimat ini ada 5 taukid. Dan 5 taukid ini bacaannya semuanya sama. Artinya ropa-ropa. Kalau nanti ada contoh nasab, ya nasab-nasab. Kalau ada nanti contoh jar, nanti juga apa dia ikut jar. Iya. Terus apa makna akta absa ajma'? Beliau jelaskan dulu maknanya. Seperti biasa beliau terangkan makna. Wa akta ma'khudun min takattu'il jild. Akta itu diambil, ma'khudun diambil, min dari takattu'il jild. Jika kulit itu takattu'. Jika kulit takattu. Apa artinya takattu? Idza ijtama'a. Kalau dia berkumpul, kulit itu. Apa artinya? Kalau kulit berkumpul, apa namanya? Mengerut. Mengerut namanya. Apa saudara? Apa dia bilang? Menyatu. Iya, memang kulit sudah menyatu. Paham kan? Iya, itu maknanya. Jadi sebenarnya ya bermakna ijtama, semuanya, seluruhnya. Terjemahannya diambil dari kata takattu al-jald. Kalau dia berkumpul, mengerut. Iya. Wa absa, sementara absa bisod al-muhmalati, dengan sod yang muhmalah tanpa titik.
Muhmalah artinya tanpa titik. Iya, memangnya ada sod pakai titik? Ada. Siapa itu? Dot, itu maksudnya. Dengan sod tanpa titik. Al-basok. Ma'khudun minal basok. Dia diambil dari kata al-basok. Apa artinya al-basok? Wa huwa al-irqul mujtama, yaitu urat yang terkumpul. Jadi sama juga maknanya. Ya tadi kulit yang terkumpul. Kalau ini urat. Fayakunu bimakna ajma. Juga bisa bermakna ajma berarti. Fidalalati alal jam'iyah. Menunjukkan atas jam'iyah. Ya kan? Keseluruhan. Sisa satu wa abta. Sementara abta. Ma'khudun minal batri. Diambil dari kata al-batri. Bisukuni ta, disukun ta'nya. Wahuwa tulul unuq. Arti dari abta adalah yang panjang lehernya. Wali yang panjang lehernya. Kemudian apa maksudnya? Kenapa bisa bermakna ajma? Wal qaum, lihat prakteknya belum katakan. Wal qaum idza kanu mujtami'in. Kaum sekelompok orang kalau mereka bersatu, maka tola unukuhum, maka akan panjang lehernya. Paham kan? Paling bawah Yasrib. Setelah itu di atasnya Satria. Di atasnya lagi Konawe. Di atasnya lagi Hasan. Apa jadinya itu? Akan panjang lehernya. Betul kan? Tadi tidak bisa dilihat, tapi dengan mereka bersusun, akhirnya apa? Panjang lehernya. Itu maksudnya. Jadi maknanya juga apa? Ijtama. Makna juga apa? Ijtama. Makanya belum bilang bahwa kinayatun anil ijtima. Sebenarnya ini adalah kinayat ya, dari sesuatu yang berkumpul menyatu. Fayakunu aidan bimakna ajma. Maka juga akan bermakna apa? Ajma. Jadi kembalinya itu maknanya semuanya sama dengan apa? Ajma. Wa sumiyat hadhihi as-salasatu bitawabi ajma. Dan dinamakan tiga ini dengan pengikutnya ajma. Li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'daha. Itu karena tidak dikuatkan dengannya kecuali setelah ajma. Jadi itu akta, abso, abata. Itu tidak akan ada kalau tidak ada apa? Ajma. Makanya dibilang dia pengikutnya ajma. Tidak dibilang lafaz taukid. Kan seharusnya bisa saja dikatakan lafaz taukid seperti apa? Ajma. Tapi karena dia tidak akan ada kecuali bersama ajma, makanya dibilang tawabi ajma. Paham kan? Tambih, kemudian beliau berkata tambih. Qaddamal musannifu abta al-absa. Ini dalam masalah susunan saja yang dimakan. Penulis mendahulukan abta daripada absa. Wastawab al-aks. Yang benarnya kebalikannya. Kalau disebut itu dahulukan abta, setelah itu baru apa? Abta. Kama ra'aita fi syarhi. Sebagaimana yang antum lihat di syarah. Sebagaimana yang antum lihat di syarah. Selesai, sekarang tinggal hukumnya. Hukum taukidi. Hukum taukid. Ya namanya tabi, pasti hukumnya ikut sebelumnya. Makanya kata beliau rahimahullah, hukum taukidi annahu yatba'ul muakkada. Annahu yatba'ul muakkada. Bi fathil kaf. Di fathah kafnya. Muakkada. Karena ada muakkid, ada muakkad. Hukum taukid. Annahu yatba'ul muakkad. Bahwasanya dia mengikuti yang dikuatkan. Kalau muakkid yang menguatkan. Kalau muakkad yang dikuatkan. Dia mengikuti yang dikuatkan. Di fathah kafnya. Itu hukumnya. Itu kesimpulan besar itu. Mengikuti yang dikuatkan. Fi rafihi in kana marfu'an. Ikut dalam rupanya kalau dia marfu. Nah, qama Zaidun nafsuhu. Lihat, ropa-ropa.
Ja'al qaumu kulluhum rafa. Fa nafsuhu taukid li Zaid. Nafsuhu taukid untuk Zaid. Wa kullun taukid lil qaum. Kullun taukid untuk qaum. Wa taukidul marfu'i marfu'un mitluh. Taukidnya marfu itu marfu juga semisalnya. Wa kullun min nafs. Wa kull setiap dari kata an-nafs dan kul mudhaf wal ha mudhafun ilai. Mudah saja. Wa fi nasbihi in kana mansuba. Ikut dalam nasabnya kalau dia mansub. Nah contoh akramtu Zaidan nafsahu. Lihat. Wa ra'aitul qauma kullahum. Mansub. Iya. Fa nafsa taukid li Zaid. Wa kullah taukid lil qaum. Wa taukidul mansubi mansubun mitlu. Taukid mansub semisalnya. Wa kullun minhuma mudhaf. Setiap dari keduanya mudhaf. Wal ha mudhafun ilai. Mudah. Wa fi qabdihi in kana maqudan. Dalam jarnya kalau dia dijar. Nah contoh salam tu ala Zaidin nafsihi. Wa maratu bil qaumi kullihim. Lihat majrur. Fa nafsihi taukid li Zaid. Wa kulli taukid lil qaum. Wa taukidil mahfudi mahfudun mitlu. Wa kullun minhuma mudhaf. Wal ha mudhafun ilai. Wa fi ta'rifihi in kana ma'rifah. Ini yang keempat. Dalam hal ma'rifahnya kalau dia adalah apa? Ma'rifah. Kama taqaddama fi hadhil amtsilah. Sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh tadi itu. Itu semua contoh tadi itu ikut dalam apa? Itu ikut dalam keadaan apa? Ma'rifah. Fa inna Zaidan wal qaum ma'rifatan. Karena sungguh Zaid dan al-qaum itu keduanya ma'rifah. Itu keduanya ma'rifah. Iya. Kenapa? Apa sebabnya? Belum bilang al-awwalu bil alamiyah. Yang pertama kan dia siapa? Nama. Wasani bi'al. Yang kedua dia ma'rifah karena adanya siapa? Al. Wa nafsuhu wa kulluhum ma'rifatan. Sementara nafsuhu dan kulluhum juga ma'rifah keduanya. Kenapa? Bil idhofati ila dhamir. Kan dia disandarkan pada apa? Dhamir. Kemudian berikutnya walam yakul al-musannif wa tankirihi. Penulis rahmallah tidak menyatakan dan dalam hal nakironya. Kenapa bisa? Ya, sisa nakiro tidak ikut. Kama qala binnas sebagaimana beliau katakan dalam naat. Kenapa li'anna alfadhu taukidi kullaha ma'arif. Karena lafaz-lafaz taukid semuanya itu ma'rifah. Itu alasannya. Paham ya? Karena lafaz taukid semuanya apa? Ma'rifah. Hala tatba'un nakirati. Maka dia tidak ikut nakirah. Kama huwa madhabul basriin. Sebagaimana dia adalah madhabnya orang-orang Basrah. Jelas ini? Sebagaimana dia madhabnya orang-orang apa? Basrah. Wa mahallu basti hadil mas'alati. Dan tempat pemaparan masalah ini. Wa ma'arifatur rojihi. Dan mengetahui mana yang rojinya. Maksudnya bisa nggak dia ikut nakiro atau tidak? Mengetahui yang rojinya apa? Fiha wa ma'rifatur rajih fiha dan mengetahui yang kuat padanya yutlabu minal mutawwalat. Ini dicari di kitab-kitab yang tinggi. Paham ini? Kalau sekarang ini cukup kita dia ikut juga dalam hal apa? Ma'rifah. Fa inna hadzal kitaba sesungguhnya kitab ini maudu'un lil mubtadi. Itu diletakkan untuk siapa? Pemula. Wa huwa yakfihi fi awalil amri. Dan dia cukup di awal perkaranya. Ayya'rifa syai'a ijmala. Untuk mengetahui sesuatu itu secara global. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Selesai tauhid. Setelah itu kita masuk jenis tawabi yang terakhir. Ini jenis tawabi yang keempat. Kalau ini selesai kita akan masuk mansubat. Al-asma. Kata beliau rahmatullah al-badal. Jenis tawabi yang keempat adalah badal.
Jenis tawab yang keempat adalah badal. Iya. Badal kita sudah pelajari sebelumnya juga, alhamdulillah. Di sini insya Allah akan mudah juga karena di sini tidak ada yang baru dari badal. Paham ya? Cuman uraiannya saja yang lebih luas. Qal beliau berkata, babul badali bab badal. Idza ubdila ismun min ismin. Apabila isim digantikan dari isim, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il digantikan dari fi'il. Berarti dia bisa terjadi pada isim, bisa juga pada apa? Fi'il, itu badal. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia akan mengikutinya dalam seluruh i'rabnya. Paham Aldi? Akan ikut di mana? Apa? Seluruh apanya? Dia akan ikut pada seluruh i'rabnya. Bukan seluruh fi'il atau isim. Dia akan ikut dalam seluruh apa? I'rabnya. Yang dibahas bukan katanya, tapi i'rabnya. I'rabnya itu maka pasti ikut sebelumnya. Yang kita gantikan. Ini kesimpulan sebenarnya kalau sudah sampai sini saja itu sudah cukup pembahasan badal. Tapi nanti akan ditambah jenis badal oleh penulis rahimahullah. Saya katakan al-badalu fil lugati al-iwadu minasyai'i. Badal secara bahasa adalah al-iwad, pengganti, minasyai'i, dari sesuatu. Pengganti dari sesuatu. Takul, kamu katakan, istabdaltu kada min kada. Saya membadalkan demikian dari yang demikian. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Saya menggantikan yang itu dengan yang itu. Paham kan? Yang ini dengan yang ini. Jelas maknanya? Ini maknanya badal. Wa abdal tu kada min kada. Sama ini. Saya badalkan ini dengan ini. Ini dari ini. Paham maknanya kan? Apa artinya badal sini? Turidu annaka ista'at tahu minhu. Turidu, kamu inginkan. Annaka, bahwasanya antum ista'at tahu, kamu menggantikan. Minhu, darinya. Wa fi tanzili qauluhu ta'ala, dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, yaitu makna badal secara bahasa. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Rabb kami membadalkan untuk kami yang lebih baik darinya. Apa maknanya badal di sini? Menggantikan. Ay yu'awwidona, yaitu menggantikan kami. Ini secara bahasa, dan yang paling pokok bukan secara bahasa tapi secara istilahnya. Wastilah secara istilah, ini sudah ada di kitab dasar. Ahuwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Dia adalah tabi, pengikut. Al-maksud, yang dimaksudkan. Bil hukmi, dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Hukum di sini maksudnya hukum perbuatannya, bukan hukum i'rabnya. Kalau hukum i'rabnya kan pasti ikut. Ini maksudnya gini, Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Datang Zaid, yaitu Abu Abdillah. Paham ini? Hukum apa yang disebutkan untuknya yang dimaksudkan? Hukum apa? Datang. Oh, dia datang. Paham hukum ini? Bukan hukum i'rab. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, yaitu hukum yang dibicarakan. Paham? Azhar. Bila wasitotin, tanpa perantara, maksudnya tidak ada huruf atau, tidak ada perantara, langsung. Makanya dibilang tadi, Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ada pengantarnya? Tidak ada sama sekali.
Bainahu wa baina matbu'ihi, antara dia dan antara yang diikutinya. Tidak ada perantara. Faqauluhu at-tabi. Iya. Perkataan penulis tabi. Perkataan penulis tabi. Apa artinya tabi? Jins yashmalu jami'at tawabi'. Ini kata jenis yang mencakup seluruh tawabi sebelumnya. Iya kan? Dibilang tabi ya, na'at tabi, atau tabi, taukid, tabi. Sama-sama tabi semuanya. Wa qauluhum, dan perkataan mereka. Perkataan mereka. Al-maksudu bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum. Ini mukhrijun lin na'at. Ini mengeluarkan na'at. Ini untuk mengeluarkan na'at. Kenapa? Sebentar akan disebutkan. Wat fil bayan, mengeluarkan juga atau bayan. Wat taukid, mengeluarkan juga taukid. Paham kan? Jelas kan? Misalnya, lihat ya, bedakan. Badal, taukid, atau bayan, dan apa? Nah, badal, ja'a, zaid, dun, abu, ya bakr. Ya, Abu Bakar. Ja'a Zaid. Ya, ini atau bayar. Abu Bakar. Nah, ja'a Zaid. Al-Akhir. Oke, ja'a Zaid. Nafsu. Ini perhatian contoh. Datang Zaid, yaitu Abu Bakar. Yang datang siapa? Abu Bakar. Dipaham kan? Ini apa ini, Badar. Yang dimaksudkan dengan hukum datang ini, yang ini. Ini hanya sekedar disebutkan untuk pendahuluan saja. Supaya nanti orang tahu siapa itu Abu Bakar yang datang. Oh, Zaid. Dipahami ini? Coba ini apa bayar? Datang Zaid. Tidak dibilang, yaitu Abu Bakar. Bukan. Datang Zaid, dia adalah Abu Bakar. Kan datang menjelaskan. Atau bayang itu apa? Kalau sebelumnya ma'rifah, sebagai apa? Penjelas. Datang Zaid, dia itu adalah Abu Bakar. Siapa yang datang? Zaid, Abu Bakarnya. Berarti bukan ini yang dimaksudkan dengan hukum. Bang, iya. Jangan al-akilu. Datang Zaid yang berakal. Siapa yang datang? Zaid al-akilu. Dia datang. Berarti bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Dipahami. Jangan nafsu. Datang Zaid dirinya. Siapa yang datang? Zaid nafsu. Bukan dia dimaksudkan dengan hukum datang. Ini sekiranya untuk menguatkan. Itu pentingnya itu. Al-maksudu bil hukum. Yang dimaksudkan dengan apa? Hukum. Untuk mengeluarkan tiga ini. Paham kan? Jelas kan? Jelas kan? Abdullah? Kan sama jirobnya. Iya toh, tapi maksudnya. Paham kan? Beda itu kalau atau bayar sama badan. Kalau badan memang dia yang datang. Kalau atau bayar dia cuma penjelas siapa itu Zaid. Paham kan? Irobnya sama. Sudah? Jelas itu al-maksud bil hukum? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini kata beliau rahimahullah, mukhrijun lin-na'ati wa atfil bayani wa taukid. Untuk mengeluarkan na'at atau bayan dan apa?
taukid. Kenapa? Li'annaha mukammilatun lil maksud. Karena semua ini na'at atau bayan taukid itu menyempurnakan maksud, bukan yang dimaksudkan. Tapi apa? Mukammilatun. Dia yang menyempurnakan maksud. Dia menyempurnakan maksud. Walaisat maksudatun, walaisat maksudatan, dan bukan dia yang dimaksudkan. Antum sudah lihat anak bilang tadi tuh? Bukan dia yang dimaksudkan. Fa idza qulta masalan, kalau antum katakan misalnya ja'a Zaidun al-Fadilu, kana al-maqsudu bil hukum huwal maji, adalah yang dimaksudkan dengan hukum yaitu datang. Fi hadzal mitali, dalam contoh ini huwal matbu, yaitu dia yang diikuti, bukan yang ikut. Tapi apa? Yang dimaksudkan dengan hukum siapa? Yang diikuti. Siapa yang diikuti di contoh itu? Wa huwa Zaid, yaitu Zaid. Wa tabi huwal fadil, sementara tabi dia adalah al-fadil. Innama dzukira taudihan li Zaid. Dia itu tiada lain disebutkan taudihan untuk menjelaskan Zaid. La ghaira, tiada lain. Itu saja fungsinya. Paham kan? Tiada lain. Wa mitluhul bayan wa taukid. Semisal dengannya adalah bayan dan taukid. Bikhilafil badal, berbeda dengan badal. Fa innahu huwal maqsudu bil hukum. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan dengan hukum. Dunal mubdali minhu, bukan yang digantikan darinya. Dunal mubdal, bacaannya di fathah dalnya. Dunal mubdali minhu, bukan yang digantikan darinya. Paham kan? Kalau tadi kan kalau dibaca mubdil berarti bukan yang menggantikan. Oh itu salah. Bukan yang digantikan darinya. Fa idza qulta mathalan, kalau antum bilang misalnya ja'a Zaidun akhu, datang Zaid yaitu saudara kamu. Kanal badal huwa aku, adalah badal yaitu aku. Huwal maqsudu bil hukm wal maji. Dialah yang dimaksudkan dengan hukum yaitu dia datang. Yang datang sini siapa? Aku. Iya. Wal mubdal minhu, yang digantikan darinya adalah huwa Zaid, yaitu kata Zaid. Wa innama dzukira tautiatan wa tamhidan li dzikril akh. Sementara mubdal minhu yaitu Zaid, innama tiada lain. Dzukira dia disebutkan tautiatan, sebagai pendahuluan. Watamhidan, sama sinonimnya ini, sebagai kata pembuka. Lidikril untuk menyebutkan setelahnya, supaya ketika disebutkan itu sudah ditahu siapa itu li'anna dzikrul maqsudi bil hukmi ba'da tautiati, karena menyebutkan yang dimaksudkan dengan hukum setelah diberikan pendahuluan lahu terhadapnya, yadullu ala ta'kidil hukmi, menunjukkan atas kuatnya hukum itu, wa takririhi, dan penetapannya. Paham kan? Iya, jadi dia ini juga fungsi lain dari badal. Datang untuk menetapkan dan menguatkan bahwasanya betul-betul dia datang gitu. Paham kan? Kan beda antum bilang gini, ja'aku, datang saudara kamu. Beda itu dengan ucapan ja'a Zaidun aku. Beda? Beda. Karena ketika diulang, disebutkan dulu pendahulunya, ini fungsinya jadinya menguatkan bahwa betul-betul Zaid datang. Saudara kamu yang bernama Zaid itu betul-betul apa? Datang. Jelas kan? Itu fungsinya. Wa qauluhum bila wasita, ini yang terakhir dari pengertian tadi, perkataan mereka tanpa perantara. Mukhrijun li'atfin nasad. Kan sisa satu kan? Tadi sudah keluar taukid, sudah keluar na'at, sudah keluar atau bayan. Sisa siapa? Na'at juga sudah keluar. Sisa apa? Atau nasad. Perkataan mereka bila wasito, tanpa perantara. Langsung ini apa yang keluar? Mukhrijun li'atfin nasaki, mengeluarkan atop apa? Nasak. Karena atop nasak dia dimaksudkan dengan hukum, tapi pakai apa? Perantara. Lihat, ini contoh terakhir ya. Ini contoh terakhir. Aku coba perhatikan ini contoh. Kita tulis di sini. Ya.
Ja'a Zaidun wa Abu Bakar. Ja'a Zaidun wa Abu Bakar. Siapa datang? Zaid dan Abu Bakar. Berarti Zaid datang, Abu Bakar datang. Berarti dia yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum datang. Kan begitu? Pak, tapi apakah ini adalah badan? Bukan. Kenapa? Ada perantara. Yaitu huruf apa? Allahu Akbar. Jelas kan? Ini pengertian namanya jamin mani. Paham kan? Pengertian yang mantap untuk badan. Kata beliau rahimahullah, nah contoh, ja'a Zaidun bal Amrun, datang Zaid bahkan Amr. Fa inna Amr wa in kana maksudun bil hukum. Sungguh Amr walaupun dia dimaksudkan dengan hukum, illa annahu hanya saja dia biwasitati harfil atfi, dengan perantaran huruf apa? Ataf wa huwa bal. Yaitu di sini huruf atafnya apa? Ba. Selesai. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullahu taala anwaul badal. Jenis badal. Ini mungkin kita akhirkan besok karena tidak bisa selesai hari ini, akan tanggung. Insyaallah. Alhamdulillah.